dan akan menjadi penghambat karirnya sebagai seorang idol. Doyoung bahkan kayak langsung motret. Mereka akhirnya kecewa mengetahui bahwa JYP Entertainment diduga tidak mengizinkannya Dennis bergabung dengan agensi HGI Rising. Annyeonghaseyo Chungdul, Yusuf Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bagi semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, jadi untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Nah, untuk topik pertama kita akan mulai dulu membahas tentang idol Thailand yang berjuang dengan sangat keras di saat mereka melakukan aktivitas solo. Tidak dapat disangkal bahwa idol Thailand punya bakat dan visual dan dianggap sebagai penari penggemar global. Namun ketika berpromosi sebagai artis solo, para idol Thailand ini menghadapi banyak kesulitan. Nah, contoh nih kayak GOT7 Bam Bam baru-baru ini itu melakukan comeback dengan lagu utama yang bertajuk Slow Mo. Untuk mempromosikan comeback kali ini, Bam Bam juga melakukan kolaborasi dance challenge dengan banyak idol ternama. Namun ketika ditanya kenapa sih dia itu tidak berkolaborasi dengan artis dari JYP Entertainment, Bam Bam pun menjawab dengan jawaban tidak terduga. Secara khusus dia berkata, melakukan tantangan dance dengan idol dari perusahaan lamaku bukanlah hal yang mudah. Terkadang mereka mengizinkan kita melakukannya, tetapi terkadang tidak. Saya tidak mengatakan saya marah atau semacamnya, tetapi saya hanya berhati-hati dikarenakan saya sudah meninggalkan agensi itu. Dan dikarenakan hal ini JYP juga mendapatkan kecaman dari penggemar. Diketahui juga bahwa Bam Bam lumayan dekat loh dengan member-member dari boy group dan juga girl group yang ada di agensi tersebut. Contoh nih, dia itu juga dekat dengan Stray Kids, terutama dengan Bang Chan. Jadi ketika seorang penggemar bertanya kenapa dia belum melakukan tantangan dance dengan teman-temannya, mereka akhirnya kecewa mengetahui bahwa JYP Entertainment diduga tidak mengizinkannya dikarenakan fakta bahwa GOT7 tidak lagi berada di agensi tersebut. Ini sekali lagi menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana agensi mengelola artis mereka, dan pasti itu juga memicu banyak kebingungan kenapa perusahaan tidak membiarkan interaksi ini terjadi sejak awal. Dan selain itu netizen juga membandingkan apa yang terjadi dengan Bam Bam bersama dengan Somi. Somi juga dulunya adalah ex-idol dari JYP Entertainment. Namun meski demikian, Somi ini masih memiliki interaksi bersama dengan idol-idol dari JYP Entertainment, termasuk bersama dengan Twice. Dan kemarin Somi juga melakukan dance challenge bersama dengan member-member dari Twice. Bahkan untuk Chaeyoung dari Twice itu juga kerap kali muncul di YouTube channelnya Somi. Nah, ini juga yang buat banyak orang bertanya-tanya, kenapa Somi bisa sedangkan Bam Bam tidak bisa, terutama bersama dengan member-member dari Stray Kids. Why? Kenapa Bam Bam ini tidak bisa melakukan dance challenge? Selain Bam Bam ada juga Lisa. Meskipun Lisa memiliki pengaruh yang besar dan juga fandom individu yang kuat, ia masih menghadapi banyak tantangan saat melakukan aktivitas sebagai penyanyi solo di Korea. Secara khusus, ia juga hanya memenangkan 1 trofi saja di acara musik untuk lagu utama dari album debut solonya La Lisa, dan kalah dari artis Korea lainnya di semua acara musik. Selain itu, baik Lisa dan juga Mani tidak menempati peringkat tinggi di tangga musik Korea. Banyak netizen yang percaya bahwa penggemar internasional lah yang membantu Lisa meraih prestasi luar biasa, baik itu di platform global seperti YouTube, Spotify, dan lain-lain. Selain itu ada juga Minnie dari G-Idol yang merupakan idol Thailand lainnya yang punya visual dan vokal yang mengesankan, tetapi tidak menerima banyak perhatian dibandingkan dengan anggota lain di grupnya. Saat menyebut G-Idol, banyak orang hanya mengenal Soyeon, idol generasi keempat yang serba bisa dan satu-satunya yang menjadi juri acara survival. Ataupun banyak orang juga menyebutkan nama Mion yang punya visual luar biasa dan juga berpartisipasi dalam berbagai bidang seperti acting, pembawa acara, dan juga lain-lain. Namun setelah Minnie kemarin berpartisipasi dengan idol-idol lain dalam acara musik akhir tahunan, pada saat itu dia akan membawakan lagu Fiction dari Best. Oke. Jadi setelah melihat bagaimana penampilan Minnie, banyak juga dari netizen, terutama netizen Korea juga mulai melirik Minnie. Bukan mulai sih, dari dulu juga udah dilirik gitu. Tapi banyak yang makin nge-notice Minnie di saat penampilannya di sana. Karena Minnie ini juga terlihat sangat berkarisma dan juga vokalnya luar biasa. Pokoknya stage presence-nya juga bagus sih. Dan selain Minnie, Bam Bam dan juga Lisa, ada juga Ten dari NCT. Ten NCT juga tidak diunggulkan dibandingkan dengan anggota lainnya di grup tersebut. Dia bekerja di 2 unit NCT, yaitu NCT U dan juga WV. Sementara NCT U tidak punya banyak pencapaian luar biasa seperti NCT Dream dan NCT 127, WV berpromosi dengan antusias di pasar Cina. Itulah sebabnya Ten tidak punya banyak kegiatan untuk dirinya sendiri dan menunjukkan semua bakatnya.
Lalu pada tahun 2019, SM Entertainment juga membentuk grup proyek Super M untuk memasuki pasar barat. Namun anggota Super M semuanya adalah senior untuk Ten atau sudah punya basis penggemar yang besar yang membuat Ten semakin minder dalam debut kali ini. Meskipun visual dan bakat mereka juga dihargai, idol Thailand juga punya jalur promosi solo yang agak sulit di Korea atau tanah air K-pop. Banyak penggemar percaya bahwa ini disebabkan oleh prasangka terhadap Asia Tenggara dari beberapa orang Korea. Dan Cinggu, gimana pendapat kalian? Apakah kalian juga merasakan bahwa idol-idol dari Thailand itu mengalami kesulitan saat mereka melakukan aktivitas solo, termasuk Lisa ataupun Bam Bam? Jika kalian merasakan hal yang serupa, langsung saja komen di kolom komentar. By the way, aku menanya dulu nih, dari Lisa, Bam Bam, Mini, ataupun Ten, ada nggak sih favorit kalian? Kalau ada, drop in the comment, aku pengen lihat. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita akan ngebahas tentang Yuta NCT yang kembali menjadi viral dikarenakan kesavageannya menghadapi haters. Sasaeng fans adalah penggemar ekstrim yang mengikuti privasi selebriti seperti penyanyi, aktor, dan juga model yang terlibat dalam K-pop dan Korean web, influencer ataupun selebgram terkenal, dan terutama idol. Nah, baru-baru ini persepsi bahwa tidak ada fandom yang ingin memberi mereka gelar penggemar itu menyebar, dan mereka juga sering disebut Sasaeng untuk membedakan mana penggemar dan juga mana yang tidak. Salah satu grup yang punya banyak Sasaeng adalah NCT. Saking gedeknya dengan para Sasaeng, beberapa member dari NCT juga telah speak up dan melakukan tindakan. Salah satu yang menjadi viral belakangan ini adalah Yuta. Banyak netizen yang mengkritik perilaku seorang Sasaeng fans yang melecehkan dan juga membela perilaku Yuta. Jadi video dari Yuta sendiri itu diposting di YouTube Short pada tanggal 22 Januari. Dalam video tersebut, seseorang yang diduga Yuta turun dari taksi dan memasuki tempat yang tampaknya merupakan asrama bagi NCT. Nah, suasana penuh dengan suara gumaman, seolah-olah tempat itu penuh dengan Sasaeng fans yang telah merekam Yuta. Setelah menemukan Sasaeng, dia mengatakan kepada mereka untuk tersesat pada mereka yang telah melanggar privasinya dan juga NCT. Itu adalah komentar yang marah, tetapi para Sasaeng hanya tertawa dan juga berkata "syu atau terima kasih, seolah-olah menertawakannya. Parah juga sih ya. Dibilangin pergi aja ataupun tersesat, mereka malah mengatakan syu atau terima kasih. Gak ada rasa malunya gitu. Oke, kalau kalian sendiri gimana nih? Kalau kalian tuh disuruh pergi ataupun minggat oleh idol kalian, apakah kalian akan bilang syu sama kayak Sasaeng tadi, atau kalian tuh akan malu? Komen di kolom komentar, aku pengen tahu bagaimana reaksi kalian. Jangan bilang kalian nanti senang kali ya disumpahin kayak gitu ya. Seolah-olah Yuta ini tidak bisa menahan amarahnya. Dia dengan singkat mengutuk dengan jarinya dan juga memasuki gedung. Begitu video tersebut dirilis, di antara netizen ada suara-suara yang mengkritik perilaku seperti itu dari para Sasaeng. Adapun netizen-netizen yang berkomentar, dia akan menjadi budak yang hidup jika dia tidak bersumpah dalam situasi itu. Melanggar kehidupan pribadi orang lain adalah kejahatan loh. Seberapa frustasi nih dia harus melemparkan jarinya seperti itu. Fakta bahwa mereka memotong situasi dari depan dan juga belakang dan memposting video ini hanya untuk memberitahu orang-orang untuk mengutuknya. Tetapi mereka salah. Video tersebut juga menjadi hot viral dengan 40.000 like dan 2.800 komentar. Oke, jadi lagi-lagi Sasaeng di sini nggak ada yang bela. Sedih banget ya Sasaeng, sabar ya Sasaeng, nggak ada yang bela kamu. Kemarin juga pernah loh Sasaeng ini kayak ngupload foto dari member NCT Dream, itu kayak ngacungin jari tengah mereka. Jadi tengah mereka ini ditujukan kepada Sasaeng. Nah, tujuan Sasaeng ngupload foto itu nggak lain sih, supaya member-member dari NCT Dream kena hujat gitu ya kan. Tapi saya ini Cinggu, bukannya menghujat para member NCT ya. Netizen-netizen itu malah geram dan juga malah menghujat Sasaeng. Oke, dikarenakan mereka juga tahu gitu ulah-ulah dari Sasaeng ini seperti apa gitu, sehingga membuat para member NCT menjadi kesal. Dan Cinggu, kalian perlu tahu, ini tuh bukan sekali saja para member NCT Dream itu melakukan tindakan ataupun speak up mengenai masalah Sasaeng. Sebelumnya juga sudah ada beberapa member dari NCT Dream yang sudah melakukan tindakan. Contoh nih kayak Lukas juga sampai nyamperin, kalau nggak salah nyamperin Sasaeng yang merekam kegiatan mereka dari jauh, dan itu juga sangat mengganggu banget. Lalu dia juga Doyoung bahkan kayak langsung motret Sasaengnya guys. Oke, dipotret langsung Sasaengnya sama si Doyoung. Dan bahkan ada juga Haechan juga secara terang-terangan atau belak-belakan speak up mengenai Sasaeng. Jadi Sasaeng ini kayak ngeganggu banget para member NCT. Dan kalian tahu, dikarenakan Sasaeng ini keganggu, mereka itu nggak bisa melakukan apapun. Oke, aktivitas mereka itu nggak bisa guys dilakuin gitu. Misalnya nih mereka itu mau hangout, nggak bisa karena Sasaeng ini terus ngikutin mereka gitu. Dan bahkan ada beberapa video ini juga nangkep momen dimana Sasaeng itu ngerekam member-member NCT, dan pada saat itu member NCT juga lagi syuting tetap dibuntutin sama Sasaeng. Parah juga ya kan. Dan Cinggu, seperti yang sudah dikatakan oleh Haechan ya, kenapa mereka itu benci banget sama Sasaeng. Jadi selain mengganggu privasi dari para member NCT Dream,
para Saseng ini juga ngeganggu tetangga-tetangga mereka. Jadi yang namanya kita juga hidup gitu ya kan, punya tetangga ya. Nah tetangga ini juga merasa risih gitu dengan adanya para Saseng. Dan lagi-lagi yang dikomplain oleh tetangga pasti member NCT gitu, karena mereka menganggap bahwa NCT lah gitu yang membawa Saseng-Saseng itu ke lingkungan mereka. Jadi ini yang ngebuat para member NCT itu semakin geram. Jadi jangan heran kalau Yuta ataupun member NCT lainnya mengacungkan jari tengah mereka kepada Saseng. Memang kalau kita lihat mungkin nggak baik ya, tapi kalian juga pahami dulu Sasengnya kayak gimana gitu. Oke? Jadi dikarenakan saking gedeknya para member NCT melakukan hal seperti itu. Dan well, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Nah cinggu, untuk topik terakhir sekarang kita akan ngebahas tentang Dennis. Jadi baru-baru ini Dennis diketahui kembali mengaktifkan akun Instagramnya dan juga telah menghapus semua postingan dan mengunfollow secret number. Para lelaki itu kembali mengkhawatirkan status dari Dennis setelah agensi mengumumkan permasalahan kontraknya. Seperti yang diketahui bahwa menjelang comeback untuk Fire Saturday, Secret Number telah mengumumkan bahwa salah satu membernya yaitu Dennis tidak akan berpartisipasi dikarenakan adanya permasalahan kontrak bersama dengan agensi. Hal ini kemudian menyusul ditambahkannya 2 member baru, yakni Minji dan juga Zo. Nah setelah sekian lama pengumuman itu, penggemar tidak kunjung mendapatkan pembaruan terkait partisipasi Dennis dalam grup. Sampai pada waktu lalu, penggemar menyadari bahwa Dennis mengaktifkan kembali Instagram pribadinya dan menghapus semua postingan serta mengunfollow akun official Secret Number. Penggemar juga berspekulasi Dennis telah mengakhiri kontraknya dengan agensi dan hengkang dari Secret Number. Beberapa juga berspekulasi ini dikarenakan cedera punggung yang ia pernah alami dan akan menjadi penghambat karirnya sebagai seorang idol. Dan tak sedikit dari orang juga berharap Dennis bergabung dengan agensi HCI Rising. Dan cinggu, di sini ada salah satu postingan dari seorang penggemar. Kita juga tidak tahu apakah postingannya benar atau tidak, atau postingan ini ditujukan untuk menenangkan para penggemar yang sekarang lagi dugun-dugun terhadap bagaimana Dennis di masa depan. Oke, jadi postingannya kayak gini. Karena dalam waktu dekat Dennis Kim akan bergabung kembali dengan Secret Number. Karena menurut pernyataan ibunya bahwa jika Dennis ingin keluar dari Secret Number, mungkin semua akun sosial medianya sudah aktif kembali. Karena Dennis adalah orang yang sangat aktif dalam pergaulan, baik itu di kehidupan nyata maupun sosial media. Jadi dia mengatakan bahwa meskipun Dennis telah mengaktifkan akun Instagramnya dan juga mengunfollow akun dari Secret Number, itu berarti bahwa Dennis juga akan tetap gitu menjadi member dari Secret Number. Tapi yakin seperti itu menurut aku? Coba kita lihat dulu ya bagaimana Instagram dari Dennis. Ini Instagramnya sudah masih ada kok orang yang diikuti, 189 orang yang diikuti oleh Dennis. Adalah seandainya jika Dennis memang tidak keluar atau meninggalkan Secret Number, kenapa dia mengunfollow akun dari Secret Number? Kalau seandainya dia memang tidak mau memfollow siapapun, pasti di daftar-daftar orang-orang yang dia ikuti juga di-unfollow semua, benar nggak? Jadi kan 0. Dan kita juga tidak perlu yang kayak curiga banget gitu, apakah Dennis sudah keluar atau enggak dari Secret Number. Karena ada beberapa idol itu juga tidak mengunfollow akun official grup mereka. Contoh nih kayak member-member dari Blackpink itu kan tidak mengikuti siapapun. Nah jika seandainya Dennis seperti itu, seharusnya dia juga tidak mengikuti siapapun atau daftar followingnya adalah 0. Tapi ini masih ada daftar followingnya. Jadi ini juga yang menimbulkan spekulasi bahwa apakah benar Dennis itu meninggalkan Secret Number. Dan cinggu, terhadap hal yang satu ini penggemar juga ya pasti sedih banget. Tapi penggemar juga berharap yang terbaik untuk Dennis, dan juga banyak yang berharap bahwa dia itu gabung ke HCI Rising. Karena seperti yang diketahui bahwa Dennis ini punya vokal yang sangat-sangat luar biasa gitu ya kan, dan dia juga sudah punya nama. Jadi kalau Dennis bergabung ke HCI Rising, wah debak banget. Apalagi untuk HCI Rising, ini kan agensi yang wah terkenal banget ya. Banyak banget tuh guys artis-artis dari Indonesia yang sudah populer di agensi tersebut. Dan untuk karakter suara dari Dennis, karakter suaranya kan luas banget ya kan. Dia juga sudah diakui bagaimana vokalnya. Bahkan kemarin dia juga langsung ditawarin untuk gabung ke agensi YG Entertainment. Tapi pada akhirnya dia keluar dari YG, gabung ke Fine Entertainment, debut di Secret Number. Habis itu ya kita tidak tahu ke depannya. Dari hal ini dapat kita lihat bahwa memang Dennis ini punya daya tarik, terutama dalam segi vokal gitu. Vokalnya sangat bagus banget, luar biasa. Dan saat dia menyanyi keren banget. Jadi kalau seandainya Dennis nggak melanjutkan karirnya sebagai seorang penyanyi, cukup disayangkan. Oke, cukup disayangkan banget. Tapi apapun itu kita berharap terbaik aja ya untuk Dennis. Aku yakin Dennis di sini punya tujuan dan dia juga tahu mana yang terbaik untuk dirinya sendiri. Jadi meskipun kita mungkin sebagai penggemar sedih melihat hal ini, ya apapun keputusannya nanti kita tetap support ya guys. Dan well, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Oke cinggu, sekian aja untuk hari ini ya. See you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.